Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam badan usaha berbentuk hukum dan non-hukum beserta keuntungan dan kelemahannya. Badan usaha berbentuk hukum. Badan usaha berbentuk hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Biasanya, usaha ini dibentuk untuk para pengusaha dalam skala menengah atau atas. Macam-macam badan usaha berbentuk hukum. Pertama, perseroan terbatas atau PT. Kedua, koperasi. Dan ketiga, ada BUMN. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang memiliki badan hukum dan modalnya berbentuk saham. Pemilik dari PT ini memiliki bagian tergantung dengan berapa banyak saham yang mereka miliki dalam perusahaan tersebut. Saham yang terdapat pada PT dapat diperjualbelikan, sehingga kemungkinan terjadinya perubahan pemilikan sangat besar pada sebuah perseroan terbatas. PT minimal dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang memiliki kesepakatan yang diketahui oleh notaris dan dibuatkan akta perusahaan. Akta pendirian perusahaan harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keuntungan dari PT sebagai badan usaha hukum di Indonesia yaitu 1. Harta dan aset pribadi lebih aman. 2. Pemilikan saham mudah dialihkan. 3. Jangka waktu tidak terbatas. 4. Lebih mudah dapat pendanaan. Kelima, membuka kesepakatan bisnis yang luas. 6. Diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, 7. Meningkatkan kredibilitas. Kelemahan PT sebagai badan usaha yaitu 1. Prosedur mendirikan PT relatif lebih sulit dikarenakan banyak izin usaha yang perlu diurus. 2. Proses pembubaran PT tidak semudah membubarkan badan usaha lain. 3. Butuh dana besar untuk mendirikannya. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Keuntungan koperasi. Keuntungan koperasi yaitu mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Dasar sukarela dan terbuka. Prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. Yang terakhir, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Kelemahan koperasi yaitu pertama, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Terakhir, konflik kepentingan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah bentuk badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh negara yang bertujuan memberikan jasa atau layanan kepentingan publik. Keuntungan BUMN. 1. Membuka jasa pelayanan publik yang tidak mudah dilakukan pihak swasta, sebab jenis usaha tersebut mungkin saja tidak menguntungkan secara ekonomi. 2. Mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa, yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. 3. Punya sumber pendanaan relatif lebih besar dari swasta. 4. Jauh dari monopoli pihak swasta. 5. Mudah adakan kerjasama, baik dengan koperasi, swasta nasional, atau swasta asing. 6. Sarana serta prasarana umum difasilitasi negara. Kelemahan BUMN yaitu sering mengalami kerugian karena sifat usaha yang menguntungkan kepentingan publik dibandingkan pertimbangan ekonomi. 2. Apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar,
maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. 3. BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah, meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen. Maka tidak heran jika kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatan keuangan bahkan sering membebani keuangan negara. 4. Monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. Yang terakhir, BUMN yang maju pesat bisa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. Badan usaha non-hukum. Badan usaha bukan hukum adalah bentuk usaha bukan hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerjasama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga kerja, keahlian, dan atau klien atau pelanggan guna diusahakan bersama. Macam-macam badan usaha non-hukum, yaitu perusahaan perseorangan, kedua firma, dan ketiga CV. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang. Pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Akan tetapi, pengelola juga harus menanggung semua risiko yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Keuntungan perusahaan perseorangan. Pertama, mudah dan tidak berbelit-belit. 2. Cocok untuk usaha menengah kecil. 3. Tidak memerlukan akta formal. 4. Leluasa dalam mengambil keputusan. 5. Tidak banyak aturan pemerintah yang mengikat. 6. Pajak yang lebih sedikit. 7. Semua keuntungan menjadi milik pemilik. Terakhir, mudah dialihkan atau dijual. Kelemahan perusahaan perseorangan. 1. Pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Kedua, sumber modal terbatas. Ketiga, manajemen atau pengelolaan menjadi terganggu. Keempat, kurang terjaminnya kelangsungan usaha. Selanjutnya ada firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Keuntungan firma yaitu prosedur pendiriannya yang mudah, modal perusahaan yang relatif besar dengan adanya gabungan modal dari anggotanya. Keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota. Semua pemilik modal aktif ikut mengelola perusahaan. Adanya pembagian kerjasama, sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Kelemahan firma. Semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Tidak ada pemisah antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika anggotanya yang keluar. Akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Selanjutnya ada CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut, sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Keuntungan CV yaitu proses pendirian relatif lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari investor, perbankan, atau koperasi. Lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kelemahan CV. Kelemahan CV yaitu riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu, memiliki tanggung jawab yang lebih besar, kemajuan atau kemunduran CV tergantung pada sekutu aktif. Kerugian ditanggung secara bersama-sama. Tidak dapat
dinyatakan pailit, modal susah ditarik kembali, pengawasan dan kekuasaan CV sangat kompleks. Dan di sini ada contoh konkret perusahaan dari sumber berita-berita terkini. Berita terkini yaitu kecam invasi ke Ukraina. Ini deretan perusahaan global hengkang dari Rusia. Daftar perusahaan internasional yang hengkang dari Rusia terus bertambah lantaran serangan ke Ukraina. Pada Selasa 1 Maret 2022, Exxon mengumumkan akan berhenti dari proyeknya di Rusia. Sementara Boeing mengatakan telah menangguhkan operasi besar di Moskow. Pemain energi global lainnya, termasuk BP dan Shell, juga telah bergerak menjauh. Bahkan studio entertainment seperti Disney dan perusahaan induk CNN, Warner Media, telah berhenti merilis film di Rusia. Menurut media pemerintah Rusia, Perdana Menteri Mikhail Musin mengatakan perusahaan-perusahaan barat mengambil keputusan karena tekanan politik dan akan dicegah menjual aset Rusia sampai konflik mereda. Sementara itu, negara-negara di dunia telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Langkah itu baru-baru ini diambil oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Swiss, dan Australia. Diumumkan dalam beberapa hari terakhir. Melansir dari CNN, Kamis 3 Maret 2022, berikut daftar perusahaan internasional yang hengkang dari Rusia. Yang pertama dari sektor otomotif, yaitu Toyota dan Ford. Dari penerbangan, Boeing dan Airbus. Dari sisi teknologi, Big Tech, Apple dan YouTube. Dari energi, Shell dan Exxon. Dari keuangan, Visa dan Mastercard. Dari pengiriman, perusahaan logistik, Marx dan MSC. Dari media hiburan, Disney dan Warner Media. Dan dari retail, H&M. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.